Kembalikan anunya. Itu resisten support itu apa, bosku? Nanti Bakti. Batas bawah. Belum Batas sampai bawah Bakti. sama batas atas. Arto, bukan begitu maksudku. Itu kan melihat secara MA, entahlah itu MA daily atau weekly Aris, atau bulan terlalu kan. teknikal di pertemuan. Jangan kok bicara MA, Pak. Iya, makanya MA kalau di saya tuh lain juga, mechanical availability. Makanya saya tanya tadi kembali ke cara beli saja atau kembali cara beli itu atau. Makanya tadi saya yang tanya yang di punyanya Arto. Ya. Karena di situ terdapat ada bitnya kan. Ya. Ada yang 10.000, ada yang 7.000. Anggaplah yang pertama 10.000, terus 2.000, 5.000. Nah, kan kalau orang mau beli pasti kok perkirakan ini mau naik apa turun. Ini misalnya ada 17.000, ada 10.000. Toh? Yang hariannya bukan yang untuk bulanannya. Ini kan ada di situ size-nya bitnya 17.000, 10.000, 15.000. Offeringnya berapa itu kan nggak kelihatan cuy. Nggak kelihatan di sini. Offeringnya ini kan ada 8.000, 2.000, 9.000. Kan ceritanya tadi Bakti mau masuk nih. Itu bakalan naik atau bakalan turun? Kan kita bisa lihat dari sininya coy. Dari jumlah bid sama offeringnya, bukan dilihat sih perkiraan. Maksudnya kira-kira nanti yang kena ini yang mana gitu bro, dari jumlah bid dan offering sini. Saya bisa dibilang tidak bisa kalau pakai ini kalau bukan grafik bisa berarti. Itu tangkapnya itu grafik. Iya. Karena angka bid sama angka itu tuh gampang banget. Kalau menurut saya gampang dimanipulasi sama si bandar. Kerasnya. Atau itu tuh kayak kita ngikutin aja, ikut-ikut. Aduh, ini agak banyak. Kita kayaknya mau naik ini karena ada banyak beli gitu. Karena kalau si Boboho bilang kan, dia bilang kalau di bawah itu supportnya itu adalah yang tertebal. 17.000 itu jadi support pertamanya dia. Ya, itu cara untuk membuat support tanpa perlu tarik-tarik garis itu ya lihat saja di bit. Makanya saya mau tahu ini kira-kira dengan offering seperti ini, dengan apa data seperti ini, kira-kira ini asumsinya bakal mau naik apa bakal mau turun gitu. Pasti Bakti juga mau tahu lah. Ini gue beli di misalnya 3.280. Ini nanti dia mau turun ke 3.070 nggak? Atau mau naik ke 3.200, 3.400 nggak begitu maksudnya? Yang kupahami saya. Betul. Ada Idam. Wah, Idam ini sudah lama dia ini. Oh, enggak, belum Pak juga mendaftar. Ini saya juga tahu. Maksudnya yang dibaca kan begini, 3.230 ada 10.000 orang ngantri di situ. Ya. Kita tidak tahu ini orang pintar, orang lama, orang apa. Jadi kalau betul. Kita lah banyak aja lah 17.000. Tapi ya ternyata ada 3.230 ada 10.000 orang menawar 3.230. Kemungkinan besar 10.000 orang ini beranggapan bahwa akan turun 3.230. Betul. Jadi, betul. Saya akan pasang 3.280, misalnya 50 apa gitu tadi, 50 quantity. Mungkin di 3.230, ya mungkin saya juga akan beli di 3.230, 50 quantity supaya aman. Betul. Begitu. Bagus strateginya. Aris tidak bisa intinya Aris. Ditahu mau bukan nggak turun bisa. Atau tidak. Itu salah satu metode analisa, kita nggak bisa bilang bisa atau nggak bisa. Iya sih. Coba cari yang bitnya tuh yang terarah gitu bro. Ini kan mepet banget ini bitnya, supportnya sama harga pada saat itu coy. Siapa? Jadi apa? Agak susah dipahamin. Apa mau buka? PTBA lah, PTBA. PTBA, Bang. Andalan kayak PTBA. Andalan. Kenapa supaya enak coy ngasih contohnya. Soalnya saya ini gagal terus coy. Bicara ke Andri. Itu PTBA kemarin Arai. Nggak bisa. Nggak bisa RW. Apa itu haircut? Teman-teman. Ya. Haircut itu apa? Haircut. Ini. Ya. Potong rambut. Tidak bisa tuh dipotong rambut itu barbershop. Apa itu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu juga. Untuk apa ditahu? Ya, itu di setting berapa? Misalnya kalau 15% turunnya, otomatis terjual katanya. Kayak pintar sekali. Misalnya kayak 1.000. Astra. Asi. Asi.
Itu. Nah, Oke. ini kan cakep nih. Cakep. Kira-kira supportnya yang mana? Supportnya sudah jelas di 4850. Ya, mau nggak dia turun ke situ kira-kira kalau dilihat dari ini dengan ada offering dia di atas lebih harga tengahnya. Kalau dilihat dari sini dia tidak akan turun ke sini, naik ke resistannya 7432. 4890. Berarti kan ada semacam teorinya lah atau asumsinya bahwa kalau bid size-nya itu lebih kecil daripada offering size, berarti naik gitu. Nggak bisa diambil kesimpulan gitu juga. Nggak bisa. Belum tentu. Kan ada penjual yang mau jual sahamnya. Moga bertanya apa itu oversize? Sorry telat Kak. Jumlah, jadi anggaplah kalau ini harga pulpen Bakti 4890, maka ada 7.000. Oh, Idam. Kalau ada harga barang 4890, ada 7.432 orang yang mau menjual di harga segitu. Oke. Begitu, Jo. Sementara orang yang ngantri 4.000 di 4.850. Enggak kelihatan karena ini bid, ini kan harga sekarangnya ini 4880. Yes. Artinya ini orang yang ngebid itu mau beli. Orang mau beli dengan harga segini. Penjual mau menjual dengan harga segini. Yang kelihatan kalau bid kan? itu pembeli ya? Iya, bid menawar. Jadi dia mau beli. Over, ditawar apa? Dia mengobral ya. Ayo beli ke 4890 ya. Sementara jumlah stoknya 7.432. Jumlah antrian, jumlah orang yang mau menjual. Kalau jumlah stok ini 306 berapa ini? Triliun kayak ini apa ini? Atau itu volume atau frekuensi toh? Ini volume ya. Enggak yang offering size. Kalau frekuensi ada juga, tapi tidak kelihatan di sini. Itu volume kan? Volume ini. Ya. Oke. Bisa jadi yang 7.000 itu satu bandar, cuy. Bisa jadi. Bisa jadi taruh. Ya. Ya. Jadi nih jumlah barangnya, Bro, yang offering size itu. Ada 7.000 barang dia mau jual. Nah, kalau volume itu pedagang, tapi di sini nggak dilihat. Nggak bisa kelihatan. Jadi kadang-kadang kita bisa ketipu nih, offernya 7.000. Oh, naik nih. Ternyata itu satu bandar. Pada saat dia mau nyentuh 5.200 turun langsung. Sudah habis semua. Langsung dia pindah ke bid size atau diturunin atau bagaimana gitu loh. Makanya harganya jadi nipu gitu. Ada orang mau lepas dari sini. Ahlinya ini, ahli copetnya ini lagi berbicara ini Bapak. Jadi, oke, ini adalah harga saham itu 4890. Ini adalah urutan bidnya, ini adalah urutan offernya. Semua transaksi yang dilakukan saat itu bisa dilakukan di range harga ini. Ya. Jadi 4890 saya bisa membeli dia, kalau beli saya bisa membeli dia di selalunya lock out. Terlalu berat. Red. Apa tadi? ASI tekan buy. Saya bisa buy dia di 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sell, saya bisa men-sell dia di 5 merah ini. Jadi tidak bisa melakukan transaksi di luar sini. Oke, selesai masalah buy sell. Ada yang mau ditanyakan Om Bakti? Oh iya Om Bakti, ingat Mandiri Sekuritas itu punya transaksi limit. Nih, uangku tidak sebanyak ini, tapi saya diizinkan pakai uang sebanyak ini. Hati-hati tertipu. Kalau mau tahu realnya tuh bagi 3 saja. Ya. Hati-hati tertipu. Oke. Oh, berarti kalau kita buy pakai harga yang over, ya. Kalau sell pakai harga bid. Ya. Oh, ini Baldi berarti Nah, begitu juga tahu Arto. Karena itu kan grafiknya terrefresh per detik. Ya itu dia. Harga bidnya naik nih. Refreshnya per detik, per 5 detik, jadi ya. Ada auto refreshnya di atas itu, auto refresh. Ini pakai itu. Yang ini di auto refresh on. Saya biasanya makanya harus selalu dilihat
harga tengah pada saat itu berapa, terus mau ikut yang berapa dalam. So, Jangan dalam-dalam lah Bang. Maju, juga Idam. bertanya. Ya saya dong. Silakan. Jelaskan toh perbedaannya lembar saham dengan lot. Idam silakan. Mandiri Sekuritas, apa bedanya dengan itu yang kayak binomo dan sebagainya itu? Apa itu? Jangan bro, itu udah ada coding yang aneh-anehnya, itu nggak bakalan untung. Oh, jadi mending lembaga terpercaya kayak Mandiri Sekuritas begini, Di. Kalau Pakai itu kan- saja yang OJK. Banyak Itu gitu. kan nggak jelas ada emitennya apa enggak sih. Udah tahu juga. Terus lagi happening juga ini lagi happening juga ini kuliah Bitcoin. All-in trade, binomo gitu-gitu. Itu hal yang berbeda, Bitcoin. Oh, ini oke. Ini kita pakai yang investasi yang saja, real saja lah. Oke, buy sell sudah, Om Bakti, apalagi ya? Bid over sudah. Porto Bakti. Saham dengan lot, perbedaannya saham dengan lot tahu, Bang? Oh, perbedaan saham dengan lot ya. Jadi ini adalah harga per lembar saham. 4890 itu harga per lembar saham. Kita hanya bisa membeli lot, yaitu 100 lembar. Jadi kalau saya beli satu lot, maka uang yang harus saya keluarkan adalah 488.000. Kita nggak boleh beli satu lembar, harus beli satu lot. Jadi kalau 2 lot, ya 976.000. 20 lot, 9.700.000. Oke. Itu adalah lembar dan terus ini portofolio. Ini Porto Bakti ya, dan yang lain-lain. Saya di BBCA itu minus 2,87%. Artinya saya memiliki kerugian 825.000. Saya beli 10 lot. Total 28.700.000. Jadi saat saya sell ini sekarang, saya akan rugi 825.000. Oke. Tapi itu sell-nya kan bisa disetting toh? Atau bagaimana? Kalau sell itu disetting harus pakai aplikasinya Sekuritas. Kalau buy tidak perlu. Contoh ya. Contoh kita pakai BBCA. BBCA aku di mana tadi? Contoh di TLKM saja. TLKM tadi 3280. Saya bisa men-set buy di bawah-bawah sini. Berharap dia turun. Tapi kalau men-set sell itu bisa juga sih. Saya mau sell dia di 3.400 ya. Saya sell dia di 3.400. Nah, begitu. Saya sell dia, anggaplah saya punya 50. Nah, sudah submit. Jadi nanti kalau sampai di sini barangnya baru terjual tuh barang. Bakti. Oke. Itu ngacunya kemana? Ke pada saat last-nya ya? Iya. Jadi kalau last-nya 3.400 baru tersell punya kita. Belum, itu baru 3.390 yang tersell. Jadi kau harus harga lastnya harus di 3410. Oh, supaya gitu. Dia harus ada di atasnya dulu baru bisa tersell. Iya. Tergantung juga orang yang di iya. size-nya situ. Tergantung juga sih sama ininya lagi tadi. Oke. Tapi cara gampangnya itu, kalau harganya di 3280, jual dia di 3290. Supaya laku langsung toh. Maksudnya, sorry. Harga saat itu? Harga last saat itu, ya last. Nah, juallah dia 80. di satu tick setelah last, yaitu 329. Jual ya. Sebentar, agak rancu antara jual dan beli. Kalau harga last juga bro. Iya, sebentar. Kalau harga lastnya 3280, maka ini yang bisa 3230, Bakti. Iya, kau jual di bawahnya satu tick, langsung laku itu. Langsung laku. Kalau beli di atasnya satu tick, langsung laku, beli langsung accept. Di atasnya langsung accept. Jadi saat kau sell tadi bersedekah terus memang ini abang. Selalu di atasnya satu tick. You lihat mau ke Porto aku begitu nah he. Saya minus berapa ya? Minus 900.000 ya. Oke. Ada lagi yang dasar-dasar? Buy sell. Dia cuman gitu saya ya. Pokoknya
intinya itu kalau kita mau nge-buy itu tetap bisa tidak ngikutin harga last juga toh? Bisa. Kau mau buy di TLKM. TLKM sekarang lastnya $3.80. Kau yakin dia akan turun ke 31.60? Ya sudah, buy dia di 31.60. Oke. Buy dia di 31.60. Sambil berdoa dia turun ke situ. Nah, turun termakan, kau harus berdoa langsung naik. Kalau turun terus, kau berdoa kan semoga dia turun supaya termakan. Doamu dikabulkan, dia turun. Turunnya ke 3.000. Masih mau. Tapi kalau turun terus bisa jadi hold toh, sampai naik kembali. Ya. Ya Bedanya itu kayak itu punyanya Arto tadi, portonya. Ya. Kalau sekarang dia lepas Arto, rugi ke 2,something% toh tadi. Ya, betul. Kalau nanti ya bisa jadi naik. Jadi di saham itu tidak berkurang ini jumlah lotmu, Idam. Jadi kau bisa investasi jumlah lotnya. Ini cuma nilai per kan. Jadi kalau saya tahan ini 3 tahun, contoh BBCA ya. BBCA itu bisa dibilang ini. Dalam 5 tahun BBCA tidak pernah turun grafiknya. Jadi saya tidak punya ketakutan sedikit pun terhadap BBCA. Ini pandemi, tahun kemarin baru jatuh di. Ya, ini pandemi dia jatuh ini. Pandemi jatuh. Coba kita lihat tahun ini. Nah, pandemi jatuh Maret dan dia berusaha naik lagi. Nah, Ya. ini Ketika kondisi normal harusnya naik lagi. ya. Sorry kembali ke portomu Arto Bede. Oke. Itu YTD aku. Porto. Kenapa? Nah, itu portomu ini kau beli BBCA terhitung pada saat harga 27875 itu. 28700. 28700. Oke. Itu waktu kau beli di? Waktu saya beli. Saya perkirakan dia naik, ternyata tidak. Oke. Dan saya tidak mau jual karena dia apa lagi namanya itu? Ya, dia perusahaan bagus lah. Nah, tidak sama ini paling bawah ini. Nah, ini sudah. Ini trading yang gagal. Oh, jelaskan juga saham-saham blue chip, Arto, nanti. Nah, malam gitulah. Makan siang. Ini dulu tahu yang di atas. Kode, average, last lot, share, stock value, market value. Itu jelaskan dulu tahu. Ya, jadi jelas. Ini kan tadi saya membelinya dengan harga segini. Harga real time sekarang segini. Yang saya beli adalah 10 lot. Artinya ada 1000 lembar saham. Harga saya beli, harga sekarang ini 28.700. Waktu aku beli 27.875. Jadi saya rugi. Terbalik kah? Terbalik. Terbalik. Harga average-mu dikali share. Oh iya, cocok. Makanya pokoknya minusnya 2,87%. Nah, kalau kita punya 10 lot begitu kan? Nah, pada saat itu kita jual misalnya 5 lot saja atau ini tetap bisa toh? Bisa. Tetap bisa. Berarti bukan semua portonya kita yang kita jual toh? Bisa. Sekali jual enggak gitu? Enggak. Nah, terus oke lanjut dulu, Pak. Jadi bisa bertahap, bisa 1 kali jual, bisa per 1 tahun, terserah. Tidak ada gambarnya Om Bakti Tampan, deh. Oh, tuh. Ada anaknya tahu. Jadi bisa 1 kali kau jual beda-beda. Kau sell 5 di 3280, 5 lot. Enter. Lalu sell lagi 5 di yang untung-untung 3290. Oh, ya bisa begitu. Bisa juga kalau kau lagi butuh uang sekarang, jual lalu tarik keluar belanja. Bisa begitu. Yang lainnya taruh terus. Itulah saham. Jadi beda dengan forex. Forexnya Cimang. Masih ada kok Cimang? Lanjut forex lagi. Ada Cimang. Saya juga forex. Nggak ada kayaknya izin kita tadi. Nah, bedanya dengan forex adalah di forex itu kan orang bisa bangkrut, Om Idam. Iya. Uangmu bisa habis. Di saham itu tidak bisa karena kau tetap punya ini lotnya. Kau tetap punya lotnya. Jadi tidak bisa bangkrut apa tidak. Nih, masih ada terus lotnya. Kalau dia naik suatu hari nanti. Ada istilahnya keuntungan terrealisasi, ada istilahnya kerugian terrealisasi. Selama lotnya kau pegang, kau masih bisa berharap itu naik. Ya. Walaupun
Bisa jadi nggak naik-naik gitu loh. Iya. Tapi itu belum terrealisasi dalam kertas. Kok sudah kayak Arto nih, dalam kertas dia sudah rugi 825, tapi ruginya belum terrealisasi sampai dia menjualnya. Betul. Boleh jadi dia ekonomi membaik. Nah, balik lagi ke 32.000 nih ininya. Harga sahamnya dia. Berarti dia untung 4 juta malah. Kalau di forex gitu langsung otomatis kan ruginya bangkrut. Tapi bisa tidak ini misalnya dijual semua begitu lotnya? Bisa. Satu minimum. Mau dijual satu, mau dijual semua, bisa. Disisain satu bisa. Disisain satu bisa. Aris itu selalu sisain satu. Supaya dia lihat seberapa bodoh dia atau seberapa pintar dia. Sorry. Saya akan satu misalnya toh. Pada saat saya mau, misalnya suatu saat saya mau investasi lagi, masuk lagi uang, berarti saya report lagi ke Mandiri Sekuritas. Saya mau nyetor kasih masuk ke Mandiri Sekuritas. Tidak ada melapor. Kau transfer sendiri. Langsung bro, ada pakai rekening RDN-nya. Ada rekeningmu sendiri. Kalau rekening RDN itu untuk isi, hari itu juga bisa dipakai. Tapi kalau untuk tarik, T+3. Nah itu. Coba ke situ dulu Arto, itu bagaimana itu? Kalau misalnya kita mau transfer balik ke rekening kita dari RDN. Contoh ini, withdraw ya. Ini saya withdraw. Oh itu kan new withdrawal. Iya, uang saya yang saya bisa withdraw nih. Oh itu yang saat ini ada di tempatmu ya? Iya. Karena uang yang lain ada di T plus sekian itu. Uang yang lain ada di sini. Nih. Saya belum bisa anu dia. Oh itu yang ada di dalam saham ini? Iya. Di apa ya? T plus 2 ini ya. Uang yang akan ada saat tanggal 23, Pi. Uang real saya yang bisa saya tarik itu 1,5 juta. Maksudnya tanggal 23? T plus 0 adalah hari ini. T plus 1 adalah besok. T plus 2 adalah 2 hari selanjutnya. T plus 3 adalah 3 hari selanjutnya. Jadi licik-licik juga ini sekuritas. Supaya tidak langsung bisa diambil itu uang. Nah, maksudnya saya nggak ngerti. Ya. Misalnya ini kayak sekarang ini kan. Ya. Nah, ini statusnya di portomu kan kau sudah membeli sebanyak berapa itu ya? 34 juta ya. Berapa stock value? 35 juta. Ya, 35. Oke, 35 juta. Di situ kan kau sudah beli nih ceritanya. Ya. Artinya uang yang ada di rekening RDN-mu itu sudah terkuras sebanyak 35.875 itu. Iya, betul sekali. Uang itu sudah tidak ada. Dia jadi lembar saham. Nah, misalnya kalau saya punya uang awalnya saldomu 50 ya, masuk di Mansek ya. Iya. Nah, terus berarti yang tersisa sekarang kan kisarannya 15 jutaan nih. Iya. Nah, 15 juta itu yang dimaksud T plus 0 itu? Ini 15 juta aku gabungan. T plus 2. Dia ada di sini, ada juga di sini. Oke. Oh gitu. Ya. Mencar-mencar dia. Kalau T plus 0 itu belum dijumlahkan dengan pada saat hari ini. Kalau mau tahu berapa realnya T plus 2, tapi itu belum bisa ditransaksikan. Nanti 2 hari lagi. Berarti tanggal 23 baru kita bisa transaksikan sesuai dengan itu ya? Transaksi dalam artian ambil keluar, Baktina? Kalau ya betul. Maksudnya di withdraw. Iya. Okay. Tapi kalau yang untuk ditarik itu yang di T plus 0, bro. Karena yang T plus 2 kan kita nggak tahu apakah Bakti pakai lagi besok atau enggak pada hari ini gitu loh. T plus 0 itu yang ready. Makanya yang ready dia pada saat tetap bisa kita tarik ya. Ya, makanya pada saat withdrawal yang ada cuma 1.500.000 karena itu yang sudah terbukukan di hari itu T plus 0. Berarti ini ceritanya nih kalau dilihat dari portonya Arto, dia rugi nih portonya. Rugi dari modalnya 50 juta, sekitar berapa ini? 49 ya? 48. Ya, sekitar 50 lah terhitung ya kan, 50 juta lah. Tapi ruginya belum terrealisasikan karena dia belum jual.
tunggu dulu. Muka juga bertanya. Ini kan trade limitmu Arto 102 juta. Dan kenapa enggak aku maksimalkan pakai itu trade limit 102 juta misalnya? 102 juta itu bukan uangku. Itu uangnya orang. Uangnya Mandiri. Saya bisa pakai dia secara free. Tapi hari itu juga harus saya jual. Saya bisa beli barang senilai 102 juta. Tapi saya harus jual hari ini, Dam. Dia pakai bunga tuh. Kalau dia bermalam, dia pakai denda. Dipakai 1 hari? Iya, pinjaman ini, pinjaman. Iya, pakai. Ada bunganya tinggi banget, jangan dipakai. Oh, enggak juga, jangan dipakai. Karena itu Aris senyum-senyum, Iqbal senyum-senyum. Iyalah. Itu tukang copet selalu pakai itu, nah. Tukang copet mesti pakai ini, Zen. Zen, saya cuma punya uang 13 juta. Dan saya tahu Telkom mau naik 4 tik. Dan saya punya godaan 102 juta. Bagaimana kayak itu? Maksudku, nah itu yang saya mau tanyakan justru. Ketika dipakai 2 juta ini, konsekuensinya apa ketika misalnya prediksi kita ternyata salah? Gitu. Jadi ada pinjaman itu gini. Kalau kalian pakai itu, supaya pakai itu dihitung sebagai pinjaman. Betul. Dan itu bunganya tuh lebih tinggi daripada kartu kredit. Tapi dengan konsekuensi, pendapatan juga bisa lebih tinggi. Kalau itu planningnya berhasil. Jadi gini bro, di RTL itu ada menunya di Mandiri. Ada perhitungannya berapa persennya. Nah, dia itu nggak masuk pada saat sore itu juga dendanya, apa bunganya lah anggaplah ya. Dia di T+2 kalau nggak salah. Harus pastikan betul-betul dapat untung mah. Ya, intinya begitu. RTL itu T+2. Cuma pada saat kalau misalnya kita belum lunasin pinjaman itu, kita jual lebih dari T+0 itu kita bisa kena suspend gitu loh. Suspendnya itu kita nggak bisa transaksi, ikut buy atau sell gitu. Resikonya memang high risk. Cuma kalau memang kita yakin, oh mantap nih, dapat nih, itu sangat menggiurkan. Tanya tuh Raja Copet, jago sekali cuy. Jadi kayaknya kita mengajukan pinjaman di bank misalnya untuk buka bisnis. Pasti dapat bunga gitu. Cuman kalau misalnya keuntungan bisnisnya bisa jadi lebih besar dari bunga, ya ambil. Ya belajar dulu lah. Istilahnya RTL itu untuk pro lah. Pro, kayak Marto ini yang pro ini. Dan kita punya input informasi yang valid gitu loh. Ini ada isu Telkom mau naik, kita masuk di pagi, terus kita jual di sore bisa. Kalau tidak, ini tidak seperti pinjaman, karena kalau kau beli pagi jual siang atau jual sore, tidak ada apa-apa. Ya betul. Kok kayak dapat uang bantuan. Iya. Tidak ada apa-apa. Bayangkan 4 tik, tidak 4 tik itu 3%. Tidak ada, kau punya uang 13 juta, kau pakai 102 ditambah 13. Kau dapat 4%, artinya 6 juta. Nah, kau cuma punya 13 tadi. Weh. Setuju. Tapi 1 hari limitnya berarti? 1 hari, jangan 2-3 hari tidak usah lah. Kalau 2-3 ikut ya. Kalau 2-3 hari berbunga berarti. Kalau 1 hari enggak? Saya ikut-ikut. Dia di T berapa baru ada bunganya. Cuma ada konsekuensi lainnya gitu loh. Kau bisa disuspend. Namanya di T+0 aja gitu loh. T+0 aja. Habis itu jual. Takutnya di T+3, misalnya di T plus dari 0 lah. Harganya turun. Kan lu nggak bisa bayar nih. Terus cash lu nggak punya. Nah, nanti ada for sale istilahnya. Disuruh dijual, paksa sama sistem. Dan itu kerugiannya bisa lebih gede. Gitu. Nah kalau RTL-RTL-an tanya ini sama Raja Copet dari baru coy. Iqbal lebih ahli RTL. Wangsitnya perlu diminta kalau mau pakai RTL. Saya mendengar. Iya. Lagi kan? Iya. Lagi potong pulang. Apa itu? Iqbal keluar terus. Karena apa? Upaya. Oh, Aris dari tempat Aris. Bukan cuy. Oh, Zen. Ini di tempat tuh. Saya mute Zen. Oke, aman.
Oke, Bakti. Dan yang lain, Idam, ada lagi? Tidak ada investor yang hadir hari ini, semuanya trader ya. Kenapa mute semua cuy? Kok mute semua itu? Nggak bisa ngomong tau kok. Iyo, kasih Mi. Kasih aktif Mi. Ayo, ada lagi? Atau saya kira mau pakai yang mau pakai yang web. Masuk Mezen. Masuk. Kau selalu pakai yang versi websitenya kah? Iya, saya selalu pakai versi website supaya cepat-cepat. Oh. Kalau yang versi aplikasi susah kah? Susah deh. Pakai Zen itu lebih pro. Ada lagi? Bakti. Oke, kalau dari saya rasa untuk dasarnya sudah paham lah ya. Ya. Sudah paham lah ya. Sisa ininya aja sih, gimana cara nyopetnya ya kan, Mas Aris? Jangan copet. Jadi sebelum kita untuk pemerintah ini ya. Auto order, tahu nggak? Tolong usahakan. Auto sell atau kalau kita jadi trader, otomatis sudah itu jadi copet. Kalau mau jadi investor baru beda. Bapak Andri Jaya, ada pertanyaan? Saya tinggal tunggu rekomendasimu saja. Rekomendasi buy langsung dengan angka harganya juga ya, supaya kita tidak usah lihat-lihat grafik tuh. Ya, 1% lah ke Arto masuk ke MMDC, nggak apa-apa lah. Oke, sebelum kita tutup, saya tidak boleh mengkhianati pemerintah Indonesia. Usahakan menabung saham, jadi usahakan kasih long term supaya nggak perlu pusing. Kasih masuk 100.000, besoknya lagi 100.000, tunggu 35 tahun lagi, tiba-tiba kaya. Itu jauh lebih nikmat. Oh, itu menabung saham bagaimana itu? Sama, jangan jual-jual. Bulan depan taruh. Oh, invest masuk saja terus ke Mandiri Sekuritas begitu, uang tak gitu. Ke emitennya. Ke emitennya. Yeah. Jadi emitennya nanti yang akan kelola uang tak supaya naik terus begitu. Belum. Jadi begini. Beli saham maksudnya, Bro. Beli saham dicicil. Kita pakai apa ya? Yang ini BBCA saja paling enak. Jadi lihat ini Dam, grafik ya. Murah-murah lah. Lihat ini grafik. Om Idam. Home tak duduk. 2 juta itu 1 lot Arto. 2 juta 1 lot itu kan? Papa di. Sudah ini saja. Idam lihat. Kalau kau beli di sini. LPPF kah yang 1000-an? Ini kau beli yang ABM. Ini 9 Desember 2016. Kau taruh uang di sini. Ini kan grafik menaik terus, jadi uangmu kan naik. Bulan Februari ada lagi uang, taruh lagi, beli lagi di harga yang ada. Terus menerus ini namanya kau nabung. Jadi uangmu naik terus begitu ya, sejalan dengan kinerja perusahaan. Jadi kau tidak perlu ikut naik turunnya ini, tidak perlu lihat. Kau tinggal baca-baca berita saja atau kau tidur saya di rumah. Naik terus gitu. Kalau perusahaan yang kau pilih tepat. Bagus memang ini Arto, kasih grafik yang bagus sih. Iya toh? Coba grafik. Marketing sejak. Maksudnya Idam reksadana mungkin. Nah, intinya Idam lebih bagus kalau kau simpang uangmu di saham ketimbang kau simpang uangmu di bank. Gitu. Karena inflasi yang menabung saham. Karena jumlah persentasenya kalau deposito berapa sih 1 tahun? 5% ya? Ya, anggaplah. Inflasi 7%. Nah, hantamnya dengan tadi grafik yang bagus tuh, BBCA. PTBA coy, PTBA ya. Jangan. Apa? Yang murah. Ya, sahamnya tepat sih, ya. Adaro. MDC. Adaro dulu. Nah tuh, 5 tahun terakhir. Nah, tidak terlalu bagus. Ini kan ini seimbang ya kan? Adaro. Perusahaan harus tepat, Idam. Kalau kau tunggu 35 tahun. Tahu Astra. Oh, Astra. Oh iya.
Kan Haji Kala tuh Toyota. Ya, kau tahu sendiri kapan mobil lagi laku, lagi tidak laku. Nah, betul. Ini yang sebenarnya informasi intern perusahaan yang dicari ini, coy. Iya. Ya, wih, naik terakhir ini. Wih, bagus dibeli tuh. Kayaknya 6 bulan terakhir agak bagus sih ini. Enggak juga sih. Tidak, pas corona itu dia jatuh ke 4.000. Oh, iya. Awalnya 6.000. Iya karena stok terbatas dan sebab produksi terbatas juga. Nah, itu informasi itu yang dicari cuy. Makanya Anto itu ada di grup jadi mata-matanya ada RO. Kalau lagi jelek, lagi apa, tapi dia, jual. Dia justru lucuan, kita busuk semua. Cuan terus bangsat. Apa Anto? Anto. Rakido grup dulu Arto, coba buka. Apa? ABMM. WNTR. ABM. Apa ini ABM Investama? Punyanya Trakindo itu, anak perusahaannya tuh. Sangat tidak bagus untuk investasi. Dari 2015 ke 2020 turun uangmu, Pak. WNTR kalau Bakti. Dong, Bakti. United Traktor, Bos. Wes. Kenapa dia jatuh? Puncak di 2018. 2018 puncak. Tapi dia turun. Tambang dia itu. Kalau tambang itu lah penjualannya di situ lagi naik-naiknya toh. Ada apa namanya tuh RUU smelter. Minerba. Jadi Idam yang dimaksud long term juga anggaplah 25 tahun tapi jangan tunggu 25 tahun kau tinggalkan, lihat berita juga toh. Contoh ini 2016 kau nabung UNTR. Oh bagus terus ada ini. Tiba-tiba ada isu di sini undang-undangnya jelek, ya langsung sell. Nah, ternyata tepat pilihanmu, dia nurun. Tukar. Setuju. Oh, jadi begitu. Ya lihat kayak ASI itu kan waktu ada Avanza, lihat waktu ada Avanza Xenia. Itu di tahun berapa itu? Avanza Xenia. 2007 anu. Ini tuh yang naik sini. Ini Avanza Xenia ini. Lumayan tuh, bayangkan dari 900 ke 7.000. Sudah kayak mendadak. 3 tahun. 3 tahun sih, Pak. Cenderung start dari tahun 2012. Enggak, misalnya kalau mau di bisnis mobil sekarang susah nih karena beralih ke transportasi umum. Orang sudah beralih ke transportasi umum nih. Karena tanda mau resign kayaknya nih. Startup enggak ada kan? Apa? Memang enak, CA itu enak itu. Karena orang butuh bank. Apa Bakti? Startup, yang perusahaan-perusahaan startup mereka enggak ada kan? Mapi kayaknya startupnya. Mitra ini. Bukan ya? Itu apa? Ini naik terus tapi corona dia jatuh. Yang startup yang kemarin tiba-tiba naik apa toh? MLPT. Itu apa itu MLPT? Weh, ARB. ARB kemarin. Weh, ngeri-ngeri sedap juga ini MLPT ini. Bulanan mau 6 bulan terakhir mau. Pas corona toh. Naik memang. Tapi turun. Bandar ya. Tapi habis itu kayak itu. Apalagi dibilang Harto, Hammer. Iya. Hammer dance. Ya Arto, ada pertanyaanku Arto. Silakan. Ini bagaimana dari grafik itu, bukan dari grafik, dari code kan kita pakai kalau untuk per hari kan? Ya. Dari code itu tampilkan tahu yang tadi yang code. Yang ada bid offer tadi itu loh. Bid offer, oke. Nah, bagaimana kita bisa melihat, membedakan lah, itu sebenarnya transaksi yang benar-benar real karena pasar atau transaksi itu semacam digerakkan ya anggaplah bandar gitu, kalau dari ilmu bandarmologi gitu lah. Logikanya sebenarnya cuma satu. Ya. Kalau harganya murah kayak ini, PURA, ini artinya gampang sekali dimainkan. Artinya orang yang punya uang bisa menghandle ini, memainkannya amburadul kiri kanan. Kalau yang mahal-mahal kayak begini jelas susah dikontrol satu orang. Tidak, maksudku kalau dari grafik yang tercipta pada hari itu gitu loh. Masalahnya tidak ada di sini, tidak bisa lihat chartnya. Dari bid offering aja bisa kelihatan nggak? Pura. Nah, gila 120. Enggak, kalau dari bid offering bisa kelihatan nggak ini? Wah, ini bandar ini masuk. Harus kelihatan siapa sekuritasnya. Dan volumenya.
Kalau sekuritasnya siapa? Tidak ada yang pakai Mirai di. Maukah saya jadi Mirai saya? Saya mau daftar Mirai. Bisa kelihatan itu kalau sekuritasnya yang ngebit siapa saja. Bisa coy. Di mana itu? Di broker. Aplikasi HP mu. Aplikasimu lihat di broker. Lihat broker. Broker. Sorry. Yang bukan yang sudah down, tapi yang ada di anunya, di aplikasinya yang dari bid offering apa? Ada yang garis tengah itu loh, yang ke kanan ke kiri, tapi saya nggak tahu cara tampilkannya, makanya saya mau tanya ini cara pakai. Kan misalnya ini ada di 92 kan ada 120 penawaran. Nah, saya mau tahu itu siapa saja itu yang sementara ngebit. Nggak tahu deh kalau itu bisa nggak ya? Coba cek Bing di mouse HP, broker. Tidak ada kalau di mouse HP. Zen yang pakai mouse aplikasi. Zen. Lengkap itu mouse aplikasi itu. Mouse desktop. Zen. Bisa ada Zen kah? Tunggu, saya coba dulu. Oke. Lagi di WC dia. Itu di situ frekuensi itu maksudnya apa itu? Samping kiri dari kursor tuh. Kiri ke kiri. Frekuensi ya sampingnya yang volume, itu. antara volume. Apa dengan volume? Frekuensi itu lapaknya coy, penjualnya. Volume? Enggak juga sih ya. Frekuensi itu berapa kali dibeli? Misalnya satu lot berapa kali dibeli sama itu sahamnya. Iya dah. Kalau misalnya saya punya 100 lot. Jual 100 satu kali, itu frekuensinya satu kali frekuensinya itu. Oh, volume kalau misalnya berapa? Saya jual 10 sampai 10 kali jadi 10 frekuensinya. Ya, betul. Itu volume? Volume jumlah sahamnya yang ditransaksikan. Oh, berarti dalam 22.000 kali transaksi ada sekitar 269.000 ini. Ya. Saham itu lembar atau lot di sini? Lot kayaknya, lot. Hah? Value itu nilai sahamnya. Kalau misalnya bisa dilihat, enak itu Pak. Tinggal cari saja siapa sekuritas tukang gorengan, ikut saja. Nah, itu maksudnya saya. Nah, kalau saya cari bandar asing saja tuh yang kayak CS, MS. Kalau yang bitnya nggak bisa dilihat. Kalau sudah down baru kelihatan. Ya, masalahnya. Kan harga kalau saya perhatikan tiba-tiba naik itu ketika bandar tersebut tamakan anunya. Bitnya berapa? Nah, tidak bisa sampai dilihat berapa? Siapa yang lebih. Iya. Tapi kalau sudah down baru kelihatan. Bandar apa ini bagus diikuti, Bro? CS, MS, itu yang terpercaya itu. Approve dulu komputer kok. Kemarin PTBA yang masuk KZ. Apa itu ke KZ? Oh ya, KZ enggak. Komputer kok approve. Berarti apa? CS sama? CS itu Credit Suisse, apakah? CS, terus apa? MS itu Morgan Stanley. Oh, Morgan Stanley. Tapi dia bukannya sedikit ya dia kalau mau masuk ya? Internasional itu. Enggak, maksudnya dia apa? Kalau masuk volumenya sedikit-sedikit dia. Ya, kalau saya perhatikan berapa hari ini mereka kayak begitu, beli cicil dia. Mungkin dia sedikit tapi Zen kalau di dalam satu saham bisa dilihat berapa banyak nih anunya mereka, kayak CC berapa banyak, CS berapa banyak. Komputerku dulu. Nggak bisa masuk. Semacam ini ya, kepemilikan sahamnya siapa yang punya dari sekuritas mana gitu. Iya. Iya, yang maksudnya volumenya yang terbesar di dalam siapa. Suppose dulu kesian.
Kenapa selalu bermasalah dengan komputer ya? Masih jualan ya, bro, di luar. Mouse desktop itu paling bagus sebenarnya karena bagus datanya kalau kita mau lihat tuh. Programnya kayak aplikasi programmer, coy. Gak user friendly. Susah. Harus dikeluarkan screen berapanya, Nah, ya ini. Ini apa ini? Ini desktop kelihatan namanya. Di sini nih. Nah, lihat nih. YP. Kalau mau lihat yang kan? Itu yang down ya? Nah, jadi pada yang down ini. Yang down yang udah dibeli. Saya nggak tahu broker itu apa aja sih, saya bingung. Coba CS. Kayak apa ya? Kredit sosial. CS. Counter Strike. CS. Itu kredit susi itu ya? Kredit susi. Klik saja CS. Nah, jadi dia untuk saham Garuda ini, pada perdagangan itu dia kebanyakan jual. Mana bro kelihatan jual? Itu merah. Itu sih kelihatan kalau ngebit kayak. Itu buy tulisannya. Ini berarti beli asing juga nih. Ada lagi? Aktif sekali Kosen. Buy. Kalau dilihat dia frekuensi sell-nya di mana bro? Frekuensi sell-nya bisa kelihatan nggak di situ? Di menu broker Zen. Apa? Menu broker di atas. Di menu paling atas. Menu broker yaitu baru broker transaksi detail. Bukan yang bawahnya, bukan yang ini. Broker transaksi detail. Ya, rubah tanggalnya jadi tanggal kemarin. Tanggal kemarin. Udah kelihatan. Buka ini. Ini masih tanggal 20 kan? Kasih 19. Kasih tanggal 19. Nih. Baru kasih sort ke buy saja. Klik saja buy itu. Klik saja buy satu kali. Ya. Coba klik buy satu kali. Buy. Ya itu, iya. Rusak jaringanku Terus sendat-sendat. Ya. Klik buy. Bukan yang itu, yang di bawah, yang kanan sedikit. Kelihatan itu? Kelihatan? Yang saya tulis? Ya, kelihatan. Oh iya. Ya itu. Satu kali saja. Satu kali lagi. Supaya dia sort paling banyak itu dia beli apa. Paling atas. Ya. Keren ini. Jadi itu kayak LPFF tadi. Mana tadi? CTRA. Citraland. Ipul, bagaimana cara bisa kondisi layarnya, Zen? Ini ada pen di HP. Oh, di HP ada pen. Itu LPFF artinya kemarin. Intinya download saja lah aplikasinya. Ini aplikasi apa, Zen? Mouse desktop. Yang di desktop. Ya. Harus diinstal kalau ini. Nah, tuh, kayak LPFF itu kayak kemarin dia beli. Kan? Iya. Dia beli 908, dia jual 208 artinya paling banyak dia beli LPFF kemarin. Mana dia beli di? Itu frekuensinya kan 900 kali dia beli. Harga rata-ratanya 1.600. Tahu dia beli di mana ya? Iya. Maksudnya dia beli di harga berapa nggak bisa tahu ya? Nah, kalau mau lihat itu harus lihat di dan-nya dan di order di apanya kah? Kan dulu ini average apa ini? Average pembeliannya ini kemarin. Average pembeliannya CS. Harganya kali. Jadi bisa saya dia beli di bawah, beli di atas. Harganya? Ya, harga rata-ratanya dia dari sekian puluh kali beli. Nah, itu sel di sampingnya. Kenapa? LPPF 1.600. Ya, dia beli di harga rata-rata 1.600.
Kan bisa jadi dia ada yang beli di harga atas toh. Iya. Bisa jadi ada dia beli di harga bawah. Iya, dari membernya sendiri sih beda intinya ya. Iya. Siapa tahu ada membernya yang kayak gua, belinya kemahalan, banyak pula. Ya, betul. Susah biar dipakai ini ya, nggak mengerti. Kayak itu friend kemarin dia beli banyak, tidak ada dia jual ya. Artinya memang dia lagi masuk ke saham situ. Benar-benar. Oke. Kita akhiri. Oke. Sesi kali ini. Sesi malam, Pi. Ada Pianto. Mantap. Ada Pianto sama Cul. Malam tuh. Lalu supaya bisa oke. Anu bro, apa namanya? Manajemen trading. Nanti pertemuan 2 minggu ke depan. Iya toh, jualan. Oh, anu bro, book value harga wajar dulu. Anto Pi. Anto itu. Wah, masa trader nggak punya harga wajar, kacau. Tidak ada, saya cuma ikuti bull saja sekarang. Saya juga begini. Lupa pelajari spion 1, spion 2. Anto Pi. Itu bahaya, Anto bro. itu bagus itu, dianalisa itu dia. Yang paling bahaya tuh spion 1, bro, beneran. Tiba-tiba harganya hancur, Pak. Masuk situ orang asing. Belanda kurang ajar. Ya sudah, berarti banyak yang keluar juga. Weh, besar sekali ini video, saya share di grup. Saya potong-potong dulu. Oke. Oke, sampai ketemu jam 20. Thank you. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih, saya Cukur. Iya, thank you. Aris cukur kok, Aris. Aris, mau kak bikin anu? Mau kak bikin acara Cyber Night? Cyber Night Story. Kasih stop nih recording, Meledo. Oh iya deh, tunggu.